banyak tuh. Lah, wal istiqomatu hiya, istiqomah hiya tuh yaitu ayyafdiya, an itu huruf nasab, an agar, yafdiya kok diskor temenebus, hazo bagian, nafsihi dirinya, li untuk, nafsihi untuknya. Seperti itu maksudnya. Kalau artikannya istiqomah itu adalah menebus porsinya untuk di dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Apa yang memang lah menjadi kewajiban awak, itu yang awak kerajaan. Itu yang harus ditunaikan. Istilahnya apa namanya? Awak di situ memang dituntut untuk belajar misalnya kan. Kalau memang itu porsi, ya sudah belajar sesuai dengan kesanggupan awak. Berarti kalau awak di situ memang awak mengajar di situ, nih apa yang awak di sekolah tertuntut untuk mengajar murid misalkan, yo awak mengajar murid itu dengan sebisa-bisa apa? Dengan sebisa-bisa awak, bukan berarti melalaikan amanah tujuan. Atau misalnya ketika awak jadi guru tahsin misalkan atau guru Quran misalnya, ajan murid itu memang sampai bisa nyoba siapa? Jangan pelapeh tugasnya itu. Kan di situ kadang nampaknya antara orang ikhlas sama tidak ikhlas. Itu yang ikhlas tadi itu. Nggak bisa murid itu usaha tarihnya supaya bisa. Atau misalnya biko awak damam sakete kan, awak tetap je tibu mengajar, itu yang ikhlas tuh. Berarti di situ masuk istiqomah itu adalah menebus porsi awak ya untuk awak. Kalau memang awak dituntut biko untuk ada kewajiban, kerja istiqomah dengan kewajiban awak itu istiqomah. Paham maksudnya? Yang porsi awak kerajaan tuh. Jangan ditunduk-tunduk. Nah, wa dan husnul khuluqi bin nasi. Husnu itu baik, al khuluqi akhlak. Berarti husnul khuluq akhlak baik. Berakhlak baik. Berarti al husnu artinya baik, al khuluqi akhlak. Berarti berakhlak baik berarti mudhof ilaih. Bi dengan nas manusia. Wa husnul khuluqi bin nas. Yang dimaksud dengan berakhlak yang baik kepada manusia itu adalah huwa, yaitu Allah tidak tahmila membawa, hamila yahmalu kan artinya membawa kan, tahmila kamu membawa, annasa manusia, hamala yahmilu artinya membawa kan, annasa manusia, ala di atas, murodi keinginan, nafsika diri kamu. Nah, artikan yo, yang dimaksud dengan akhlak yang berakhlak baik kepada manusia itu apa? Awak tidak memaksa orang sesuai kehendak awak doh. Kalau misalnya orang tu nanya sudah paham. Kalau misalnya biku namanya misalnya ada seseorang inyo apa namanya minta tolong jawab misalnya minta tolong jawab, dan waktu itu sanggup tolong orang tuh, jangan wak susah-susahan orang tuh agak-agak lo syarat-syarat supaya nyo bisa menyempitih kawak, paham kan? Intinya yang dimaksud dengan berakhlak baik itu kan menurun aja orang lu yang harusnya kayak emosi aja orang tuh nanya emosi dong. Semua kayak itu. Yang seharusnya anak tuh kadipiri kapal lo nak yo ngerti itu kan atau jadi guru kan. Anakku pakak namanya kan. Tuh kan kadindiangan tuh nak mungkin kan. Bisa wak tahan. Tuh akhlak baik tuh. Yang harusnya ka mahardik-hardik orang wak namuh doh. Kan wak tahan dia tuh. Supaya orang tuh nak tersinggung. Seperti itu. Sakaberang-berangnya wak jurang kan tetap wak tahan. Itu tuh apa namanya? Awak berbuat baik kepada orang lain. Nah, bal akan tetapi tahmilu nafsaka, kamu tahmilu tu bal tetapi tahmilu kamu bawa nafsaka diri kamu ala kepada murodi maksud atau keinginan keinginan mereka selama lam tidak yukholifu bertentangan asyara'a syariat.
Nah, jadi istilahnya berbuat baik itu apa? Awak serahan diri awak kalau misalnya orang minta tolong. Nah, kemudian selama bukan kepada hal yang membuat awak binasa pula buko di sisi Allah buko. Kadang misalnya kan awak pinjaman kurang pisau, kira pisau itu untuk membunuh orang gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jelas tadi sifat yang namanya husnul khuluq itu adalah jangan keinginan awak tuh dipaksa-paksa kurang lain. Nah, seperti itu. Kadang-kadang orang punya maksud pula. Nah, nak mesti perangnya kanda awak saya diminta doh. Nah, sebenarnya kan awak sia. Kan seperti itu kan. Orang lain tuh punya keinginan pribadi-pribadi. Nah, dan cale orang lain tuh nyo dikasah-kasan doh. Mangga kasah-kasan orang lain. Nah, seperti itu. Awak nak nyo dikasan orang lain awak kasan doh. Atau misalnya awak ina nyo menolong, misalnya ada orang basidaka. Pitiwan ado doh. Atau acacik saya, andai katuang bakar rajun, jadi seperti itu. Kan nak nyo sudah no salah, Pak. Sampai saya maaf ya sudah. Nah, seperti itu. Jadi ya caranya seperti itu lah. Nampak murid nak jauh paham-pahamnya, jadi hari kepalanya. Nah, awak yang ingin mencerdaskan orang, awak yang merendah ke orang lain. Nah, cuman ingat tadi sifat tadi itu. Awak yang boleh memaksa-maksa orang lain itu yang dikana-kana. Jangan paksa-paksa orang lain. Kalau mana suka sudah cari yang lain. Kalau memang nak orang tuh cari yang lain. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau paksa-paksa pokok, akhirnya orang tuh nak lama jawab itu kan. Awak pun sagan jenyo. Nah, seperti itu. Dan celai, awak boleh istilahnya marandah ke orang lain selama tidak bertentangan sama jo syariat. Misalnya awak jo murid misalnya kan di antara sifatnya itu. Ini awak istilahnya seolah awak lo kan atur mereka kan. Waktu awak cari dulu kalau anakku kemudian anak-anak kok sepertinya kok kayak. Mungkin you nak paham. Ya sudah awak ikutin sini dulu. Udah kok egang kan. Itu kan pelajarannya kan untuk pribadi seorang kan. Nah. Kayak keinginan awak ini semayang. Keinginannya enggak doh. Maksudnya nyo tetap ingin semayang, cuman jadi terturun dan gitu maksudnya. Nah, pandai-pandai awak lah baca rumah nanang badan kan, supaya tetap semayangan, awak pun nak berang mana. Nah, itu cara itu latihan pribadi itu mah. Melewati proses itu yang baik, kan nenek darah ada kan, nggak bisa tuh kan. Tibalah itu harus dilawan di badan tuh, sampai ya bisa. Ya ikut cuman tadi, ikut buku untuk kehidupan sehari-hari kok. Karena kadang hidup ingin hidup kok kanda awak saya sudah terputuskan. Nggak bisa seperti itu doh. Nah, orang punya kehendak belum. Awak punya kehendak belum. Kau buat kehendak awaknya sudah. Oke, tidil pak. Kalau semuanya sudah. Nah, kalau dipaksa-paksa juga beko terpaksa awak yang istilahnya awak beko yang anu tuh. Awak beko istilahnya yang malu beko jadinya seperti itu. Boleh seperti itu jadi orang tuh. Nyo di pacah-pacah kok banyak aku mah. Pembahasannya aku dipacah-pacah ya. Banyak contoh pandai-pandai usaha salah memang agak analogi sadolah ya. Menjeleh kaedah seperti itu. Nah, sama Allah aku nah, kemudian contoh istiqomah mode tadi, baik istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam ibadah dan istiqomah semarang lah. Kemudian yang tadi tidak berlebihan di dalam berharap kepada makhluk tuh. Lah baca bos sekali 2 kali tidak jadi sudah sabar oleh. Nah, kemudian tetap berakhlak elok. Ku payah ku mah. Prakteknya sih payah. Berarti bisa awak summa innaka sa'altani anil ubudiyati. Kemudian kamu bertanya tentang sifat beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Ada 3 perkara iswa. Kemudian ditanya apa yang dimaksud dengan tawakal? Kemudian apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kemudian apa yang maksud dengan ria? Cara menghilangkan ria. Nah, itu saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.